Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah. Baik penonton baru maupun penonton setia. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Selamat datang di channel Kisahku. Hari ini saya akan membawakan kisah yang viral. Tentang murkanya Jenderal Kopassus kehilangan nyawa anggotanya dikeroyok. Bumi hanguskan ormas preman. Namun sebelum itu, saya sarankan kepada kalian untuk menuliskan komentar berisi selawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kelak selawat ini menjadi saksi bagi kita untuk memperoleh syafaat beliau di akhirat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini karena itu sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Jakarta Barat malam itu seperti kota yang menolak tidur. Lampu-lampu jalanan memantulkan cahaya kekuningan di atas aspal yang perlahan menghitam oleh gerimis tipis. Udara lembab, tapi tidak cukup dingin untuk membuat orang menggigil. Hanya cukup untuk mengundang rasa malas dan mengendapkan debu yang mengambang di antara deru kendaraan. Kota ini hidup, tapi bukan dengan cara yang indah. Ia berdenyut dengan napas berat, napas dari orang-orang yang lelah, yang bekerja lebih dari yang bisa mereka tanggung, yang pulang terlalu malam dan bangun terlalu pagi. Di tengah riuhnya malam, sebuah motor matic berhenti perlahan di depan minimarket yang terang benderang. Sersan Rama mematikan mesin motornya, melepas helmnya, dan mengusap peluh dari dahi. Jaket kulit coklat yang dikenakannya sudah terlihat lusuh, seperti sisa dari tugas panjang yang tak pernah benar-benar selesai. Dia bukan tipe yang banyak bicara. Wajahnya keras, tapi bukan karena kemarahan, melainkan karena disiplin yang tertanam dalam-dalam selama bertahun-tahun dinas militer. Hari itu melelahkan. Satuan tugasnya baru saja menyelesaikan patroli gabungan di daerah perbatasan Jakarta dengan Bekasi. Tak ada tembak-menembak, tak ada ledakan, hanya laporan dan pemeriksaan. Tapi kelelahan datang bukan hanya dari peluh, melainkan dari pengulangan, dari tatapan curiga warga yang merasa terbebani oleh kehadiran tentara. Rama tidak mengeluh. Dia tahu pekerjaannya bukan untuk disukai. Ia membuka pintu minimarket, menghindari sorot mata satpam yang mengangguk sopan padanya. Tapi langkahnya terhenti sebelum ia masuk. Dari sisi kanan jalan, terdengar bentakan kasar. "Bu, bayar parkir dulu. Jangan asal parkir lu." Suara itu datang dari seorang pria kekar, berdiri di samping motor bebek tua. Wajahnya penuh bekas luka, tubuhnya besar, seperti mantan petinju yang gagal. Di hadapannya, seorang ibu tua dengan kantong belanja di tangan gemetar. Wajah ibu itu pucat, dan langkahnya mundur satu jengkal. "Saya cuma sebentar, Bang. Mau beli susu cucu saya." Rama menyipitkan mata. Ia sudah sering melihat pemandangan seperti ini, penggertak jalanan, ormas liar yang merasa memiliki trotoar dan badan jalan. Tapi malam itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang mendorongnya untuk tidak hanya menonton. Pria itu tertawa kecil, menyeringai. "Lihat muka gue. Gua kayak orang yang peduli, Bu?" Tangannya yang besar mengacung, bukan seperti hendak memukul, tapi cukup untuk membuat siapapun mundur. Si ibu itu panik, mencoba mencari uang di dompetnya dengan tangan gemetar. Rama melangkah maju. Tenang, tak tergesa, tapi penuh arah. Ia tidak memakai seragam, tapi sorot matanya membawa wibawa yang sulit diabaikan. "Sudah, Bang. Kasihani ibu ini," katanya pelan, namun nadanya tegas. Pria itu menoleh, mengerutkan alis. "Lu siapa?" Suaranya merendah, penuh ancaman. "Mau sok jago, lu? Ini wilayah kita, bro." Rama tidak menjawab. Dia hanya menatap lurus. Tubuhnya tetap diam, satu tangan di saku jaket.
Ia tidak berniat membuat keributan, tapi ia juga tidak akan mundur. Orang seperti pria itu, Rama tahu, tidak mengerti bahasa santun. Tapi malam itu, ia masih mencoba percaya bahwa kata-kata bisa meredam kekerasan. Tapi pria itu meludah ke tanah, lalu mengangkat tangan dan memberi isyarat halus ke arah gang sempit di belakang minimarket. Rama menyadarinya terlambat. Dari kegelapan, suara langkah kaki berat mulai terdengar. Bayangan-bayangan mulai muncul satu persatu. Pria-pria bertubuh kekar keluar dari celah gang. Sebagian merokok, sebagian membawa tongkat kayu atau rantai besi yang digulung seperti cambuk. Dalam hitungan detik, jumlah mereka mencapai hampir 20 orang. Mereka berdiri membentuk setengah lingkaran, menyudutkan Rama dan si ibu yang kini menyingkir ketakutan ke dalam minimarket. Jalanan yang tadi tampak biasa kini berubah menjadi panggung. Panggung untuk sesuatu yang jauh dari adil. Lu berani sok jadi pahlawan di wilayah kami. Salah satu dari mereka, bertubuh besar dengan tato di lengannya, melangkah maju. Rama tidak bergerak. Saya cuma minta kalian jangan intimidasi warga. Intimidasi. Pria itu terkekeh. Lu pikir ini drama sinetron? Lalu tanpa peringatan, tinjunya melayang ke arah wajah Rama. Pukulan itu nyaris mengenai sasaran, tapi Rama menunduk cepat. Refleks bertahun-tahun dalam pelatihan militer mengambil alih. Dengan satu gerakan, ia memutar tubuh dan mengunci lengan lawannya, lalu melemparkannya ke tanah. Suara tubuh besar itu menghantam aspal, mengagetkan yang lain. Dua orang lain maju. Rama menangkis satu pukulan dan memukul solar plexus salah satunya hingga pria itu terengah. Tapi serangan datang dari segala arah. Tinju, tendangan, teriakan. Semuanya bercampur dalam kekacauan yang semakin liar. Dia bertahan, selama yang ia bisa. Ia bergerak seperti mesin tempur. Efisien, terlatih. Tapi mereka terlalu banyak. Satu pukulan besi menghantam sisi kepalanya. Dunia berputar. Ia terhuyung. Lalu tendangan keras menghantam perutnya. Udara di paru-parunya terhisap. Dia jatuh ke lutut. Darah mulai mengalir dari sudut bibirnya. Ia mencoba bangkit. Tapi serangan tak berhenti. Tongkat menghantam punggungnya. Rantai melilit lengannya. Tinju terus-menerus mendarat di wajah dan rusuknya. Lututnya gemetar, tubuhnya bergetar, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dia menolak menyerah, tubuhnya ingin rebah, tapi hatinya masih menolak. Warga sekitar menonton dari kejauhan. Beberapa berpura-pura tidak melihat. Seorang bapak tua memegang erat tangan anaknya, menjauhkan wajah kecil itu dari pemandangan brutal. Mereka semua tahu siapa yang sedang berkuasa di jalanan itu, dan bukan negara. Lama kemudian, tubuh Rama terkapar. Matanya terbuka sedikit, melihat lampu neon minimarket yang bergoyang samar. Napasnya tinggal serpihan. Tapi ia masih sadar saat seorang dari mereka berdiri di atasnya, meludah ke wajahnya. Biar ini jadi pelajaran buat yang sok jagoan, bisik pria itu. Langkah-langkah kasar menjauh. Satu persatu bayangan itu menghilang ke dalam gang, membaur dengan malam seperti hantu jalanan. Tak lama kemudian, suara sirene terdengar. Ambulans berhenti dengan cepat. Dua paramedis turun tergesa. Mata mereka terbelalak melihat kondisi Rama. Detak nadinya lemah. Seru salah satu. Mereka bergerak cepat. Dalam keheningan warga yang masih membeku, tubuh Sersan Rama diangkat ke atas tandu. Darah menetes di sepanjang jalan masuk ke ambulans. Minimarket menutup pintu. Warga menunduk dan kembali melanjutkan malam seolah tidak terjadi apa-apa. Jakarta tetap hidup. Tapi malam itu, seorang pria yang pernah bersumpah untuk melindungi tanah ini, tumbang bukan di medan perang, tapi di tengah kota.
Di tangan mereka yang seharusnya dilawan oleh negara. Dan malam masih basah, seperti menyimpan semua kesaksian dalam genangan yang pelan-pelan menetes ke dalam sejarah kota ini. Jalanan mulai sunyi ketika langkah kaki mereka mengitari Sersan Rama. 20 pasang mata memandangnya penuh amarah. Bukan karena siapa dia, tapi karena keberaniannya melawan sistem jalanan yang sudah mereka kuasai. Bagi mereka, Rama hanyalah pengganggu keseimbangan kekuasaan liar yang telah mereka bangun di atas rasa takut warga. Tapi Rama tidak bergeming. Pandangannya tajam, tetap berdiri tegak meski pelipisnya sudah mulai berdenyut oleh ketegangan. Langit di atas Jakarta Barat menutup perlahan. Gerimis semakin lebat, membuat cahaya lampu jalan tampak kabur, seolah turut menyamarkan kebenaran yang tertutup kekerasan. Di sisi kiri, seseorang menggenggam rantai yang dililitkan di tangan. Di kanan, ada tongkat kayu bekas gagang cangkul. Di belakang, satu pria menenteng besi panjang seperti baut truk yang sudah berkarat. Mereka semua bergerak serentak, membentuk lingkaran, sebuah bentuk yang jelas. Rama tak punya tempat untuk lari. Dia mengatur napas. Mata menilai satu persatu lawannya. Tubuhnya mungkin satu, tapi pikirannya bukan. Latihannya bertahun-tahun membuatnya tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan. Satu kesalahan kecil bisa membuatnya kehilangan nyawa. Tapi malam ini dia tak memilih untuk mundur. Tidak ketika seorang ibu dipermalukan. Tidak ketika hukum diam. Orang pertama menyerang dari sisi kanan. Ayunan rantai yang deras ditangkis Rama dengan menyilangkan lengan. Rantai melilit jaket kulitnya, memberi dia kesempatan menarik si penyerang mendekat dan menyikutnya keras di rahang. Pria itu tersungkur, berteriak. Sebelum yang lain sempat bereaksi, Rama bergerak ke depan, menendang perut pria bertato naga di depannya hingga ia jatuh terguling ke genangan air. Suara benturan tubuh dengan aspal menggema seperti pukulan gong pembuka pertarungan. Selebihnya, hanyalah kekacauan. 3 orang menyerbu sekaligus. Rama memutar tubuhnya, menangkis satu pukulan, lalu mengayunkan pukulan ke leher salah satu penyerang. Namun yang lainnya berhasil memukul punggungnya dengan batang kayu. Rasa sakit menyebar cepat, tapi ia tetap berdiri. Napasnya mulai berat. Keringat dan air hujan menyatu, menetes dari dagunya. Lutut Rama menekuk sedikit saat ia menangkis pukulan berikutnya dengan lengan. Satu pria dengan pisau kecil mencoba menyelinap dari belakang. Tapi Rama menoleh cepat dan memelintir pergelangan tangannya hingga pisaunya jatuh. Sebuah pukulan datang dari arah lain dan menghantam pelipisnya. Dunia bergetar. Untuk sesaat, penglihatannya kabur, seperti ada kabut di matanya. Dia tahu tubuhnya mulai lelah. Gerakannya tak secepat 5 menit lalu. Meski 2 orang lagi berhasil ia lumpuhkan, jumlah mereka tetap terlalu banyak. Mereka bukan petarung, tapi kerumunan. Dan kerumunan tidak bertarung untuk menang. Mereka bertarung untuk menghancurkan. Tendangan mendarat di rusuk. Rama terhuyung. Tangannya menyentuh tanah. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Seseorang menghantam bahunya dari belakang dengan batang besi, membuatnya berteriak tertahan. Suara itu tenggelam dalam hujan yang mulai deras. Ia jatuh berlutut. Matanya setengah tertutup. Darah mengalir dari kening, dari bibir, dari hidung. Tapi ia tetap diam. Tak ada jeritan. Tak ada permohonan. Ia hanya mendongak, memandangi mereka satu persatu. Napasnya menggeram. Lalu datang pukulan terakhir. Keras, cepat, dan tanpa ampun. Batang kayu menghantam pelipisnya, membuat tubuhnya terhuyung dan jatuh menyamping. Kepalanya menghantam tanah, dan dunia menjadi gelap sesaat. Tapi Rama masih sadar. Ia masih bisa mendengar suara-suara, melihat siluet-siluet samar dari balik kabut darah yang menutupi matanya. Seseorang menendang perutnya.
Ia menggeliat. Tubuhnya meringkuk karena rasa sakit yang tak tertahankan. Tapi ia tetap tak mengeluarkan suara. Mungkin itulah sisa terakhir dari kehormatannya yang masih bisa ia jaga. Warga menonton dari balik pintu minimarket. Tak satu pun dari mereka bergerak. Satpam menunduk. Pura-pura sibuk mengatur barang. Seorang ibu muda menggenggam tangan anaknya erat. Mencoba menutupi mata si kecil dengan jaket. Tapi semua orang tahu. Semua orang mendengar. Semua orang diam. Orang-orang di jalanan itu hidup dalam sistem yang berbeda. Sistem yang tidak mengenal hukum negara. Mereka tahu siapa yang memegang kendali. Dan itu bukan polisi. Bukan pemerintah. Tapi geng-geng jalanan seperti mereka yang kini berdiri di atas tubuh Rama. Meludah dan menertawakannya. Darah Rama mulai mengalir ke selokan kecil di pinggir jalan. Merahnya mencolok di antara air hujan yang kecoklatan. Seperti peringatan, seperti penanda bahwa keadilan telah diinjak-injak malam itu. Salah satu dari mereka, pria botak dengan kalung rantai besar, berdiri di atas Rama. Ia membungkuk, menarik rambutnya sedikit agar wajahnya menghadap langit. Senyumnya sinis. Dingin. Lihat tuh. Jagoannya udah kayak bangke. Ia meludah ke wajah Rama. Ludah bercampur darah. Melekat di pipi yang lebam dan membiru. Ini biar lu ingat, kalau masih bisa hidup. Katanya. Lalu berdiri dan tertawa bersama yang lain. Mereka pergi satu persatu. Kembali ke kegelapan. Rantai-rantai digulung kembali. Tongkat-tongkat disembunyikan. Hujan membantu menghapus jejak. Dan malam kembali seperti semula. Sepi, dingin, dan penuh rahasia. Rama tergeletak. Tubuhnya kaku. Tak bergerak. Tapi jantungnya masih berdetak. Meski pelan. Pikirannya masih bertahan. Menggantung pada sisa-sisa kesadaran yang perlahan menghilang. Ia mencoba membuka mata. Tapi kelopak matanya terlalu berat. Dari kejauhan, suara ambulans mulai terdengar. Sirenenya mengoyak malam seperti doa yang terlambat. Dua paramedis berlari ke arahnya. Terkejut oleh apa yang mereka lihat. Sial, denyut nadinya lemah. Cepat, kita harus bawa dia sekarang. Mereka tidak mengenal Rama. Mereka hanya melihat tubuh seorang pria yang dihancurkan. Tapi ada sesuatu di dalam diri mereka yang tahu, pria ini bukan orang biasa. Luka-lukanya terlalu teratur, terlalu disiplin, terlalu sunyi. Tidak ada jeritan, tidak ada tangisan. Hanya perlawanan yang diam dan berdarah. Rama dibawa ke dalam ambulans. Lampu merah berputar di atas kendaraan itu saat ia melaju menembus malam. Tapi napasnya semakin berat. Tangan paramedis terus memompa dadanya. Matanya setengah terbuka, menatap langit-langit ambulans. Di matanya, Jakarta kabur. Lampu kota menyilaukan. Suara hujan memudar. Dan dengan satu embusan terakhir, tubuhnya diam. Detak jantungnya berhenti. Paramedis di sebelahnya menarik napas, lalu menunduk pelan. Tak ada yang bisa mereka lakukan lagi. Jakarta Barat telah kehilangan satu prajurit malam itu. Tapi mereka belum tahu, kematian ini bukan akhir dari cerita. Di suatu tempat, seseorang akan mendengar. Dan mereka yang menumpahkan darah Sersan Rama malam itu belum tahu bahwa mereka baru saja membangunkan sesuatu yang tak akan pernah mereka pahami. Kemarahan yang datang bukan dari rasa balas dendam biasa, tapi dari kehormatan yang dilukai. Dan darah yang membasahi aspal malam itu akan menjadi tanda neraka telah dimulai. Lampu meja di sudut ruangan itu hanya menyala samar. Nyaris tak cukup untuk menerangi tumpukan dokumen yang menggunung di hadapan Letnan Jenderal Aditya Wiratama. Tapi ia tak peduli. Cahaya minim justru membuat ruang kerjanya terasa lebih tenang, lebih terkendali. Di luar, malam sudah larut.
Jakarta di kejauhan tampak seperti lautan cahaya, bergerak perlahan di antara kabut tipis yang menggantung di udara. Aditya duduk diam. Seragam militernya rapi. Kerahnya masih kaku meski hari telah berjalan panjang. Tangannya menggenggam pena, tapi tidak menulis. Sudah hampir 5 menit ia hanya menatap kosong ke arah satu berkas di depannya. Pikirannya mengembara, tapi tubuhnya tetap seperti patung. Diam. Tegang. Ponselnya bergetar pelan. Hanya sekali. Ia tahu dering itu bukan sembarang panggilan. Layar menampilkan nama yang tidak asing. Perwira penghubung dari rumah sakit militer. Aditya mengangkat telepon itu tanpa suara. Menempelkannya ke telinga. Ya. Tak ada basa-basi. Suara di seberang terdengar pelan. Seperti orang yang ragu menyampaikan kabar buruk. Tapi Aditya tak butuh kata-kata panjang. Ia hanya mendengar 3 kalimat singkat sebelum menutup telepon. Tubuhnya tak bergerak, tapi rahangnya mengeras. Mata yang tadi tampak letih kini menyala pelan, bukan karena kejutan, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Amarah yang ditahan terlalu lama. Sersan Rama telah gugur. Kata itu menggema di kepalanya. Bukan karena kejutannya, tapi karena ironi. Rama bukan prajurit biasa. Bukan sekadar nama dalam struktur komando. Bagi Aditya, Rama adalah murid. Seseorang yang ia bimbing sendiri. Seperti adik. Seperti bayangan masa lalu yang kini hilang begitu saja di aspal jalanan yang kotor. Ia menyandarkan tubuh ke kursi. Punggungnya tetap tegak. Tapi napasnya mulai berat. Ia memejamkan mata. Pikiran membawanya ke satu sore yang jauh. Beberapa tahun lalu. Lapangan latihan di tengah hutan Sumatera. Rama, masih muda, masih keras kepala, berdiri dengan tangan gemetar karena senjata yang terlalu berat. Aditya saat itu belum berpangkat jenderal. Tapi ucapannya sudah cukup membuat semua kepala tegak. Kamu pikir bisa jadi tentara cuma karena kuat fisik? Kalau hatimu kosong, senjata ini gak ada gunanya. Rama diam, tapi matanya tak menghindar. Ada api kecil di sana. Aditya tahu, anak itu berbeda. Sejak saat itu, Rama menjadi salah satu yang paling disiplin. Bukan yang terkuat, bukan yang tercepat, tapi paling teguh. Tidak pernah mundur dari latihan. Tidak pernah mengeluh soal tugas. Dan yang paling Aditya ingat, Rama selalu menulis surat ke ibunya tiap minggu, bahkan saat di lapangan. Sekarang, anak itu mati di jalan, dikeroyok preman. Bukan di medan perang. Bukan karena peluru musuh. Tapi karena ketidakadilan yang dibiarkan tumbuh subur di tengah kota. Aditya membuka matanya. Ia berdiri perlahan. Berjalan menuju jendela besar di sisi ruangan. Tangannya menggenggam pegangan jendela, tapi tidak membukanya. Dari sana, ia bisa melihat separuh kota. Lampu-lampu, lalu lintas, gedung-gedung. Tapi baginya, semuanya tampak seperti ilusi. Wajah Rama terus muncul di pikirannya. Wajah muda dengan luka, darah, dan ludah yang menodai kehormatannya. Tiba-tiba, pena di meja terlempar. Tubuh Aditya berbalik, dan dengan satu pukulan, ia menghantam sisi rak buku besi di belakangnya. Suara denting besi memenuhi ruangan. Buku-buku jatuh, berhamburan di lantai. Tapi ia tidak peduli. Ia berjalan perlahan kembali ke meja, menarik kursi, dan duduk. Wajahnya kini dingin. Bukan marah secara emosional, tapi marah dengan cara yang mematikan. Marah yang terstruktur. Marah yang tahu harus dibalas dengan metode. Tangannya meraih ponsel. Ia membuka satu kontak dengan nama yang tidak dikenali orang luar. Hanya angka sandi militer. Ia mengetik satu pesan. Kumpulkan mereka. Malam ini. Tak butuh 5 menit.
Ponselnya mulai menerima balasan satu persatu. 10 nama. 10 prajurit yang selama ini hanya dikenal di bayang-bayang. Mereka bukan tentara barak. Mereka bukan pengawal seremonial. Mereka adalah senjata yang hanya digunakan saat negara tak punya pilihan lain. Mereka adalah peluru terakhir. Dan malam itu, Aditya membangunkan mereka. Ia menyandarkan punggungnya. Tarikan napasnya dalam. Ia tidak ingin terburu-buru. Tidak ingin terlihat seperti komandan yang gelap mata. Ini bukan pembalasan dendam. Bukan hanya karena Rama. Tapi karena sudah terlalu lama kota ini dibiarkan membusuk. Dan sekarang, kebusukan itu telah mencuri sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Ia tahu hukum tak akan bertindak. Tidak di wilayah seperti itu. Tidak melawan organisasi yang punya tentakel hingga ke meja aparat. Semua orang tahu siapa yang menguasai Jakarta Barat. Dan semua orang pura-pura tidak tahu. Tapi Aditya bukan orang biasa. Ia tidak percaya pada kepura-puraan. Pintu ruang kerjanya diketuk pelan. Seorang perwira muda masuk dengan ekspresi ragu. Tangannya membawa berkas laporan dari rumah sakit, lengkap dengan hasil visum dan dokumentasi. Aditya menatapnya, lalu mengangguk. Perwira itu mendekat, meletakkan map di atas meja, dan hendak pergi. Tapi langkahnya terhenti saat ia melihat foto yang terbuka di halaman depan. Wajah Rama. Matanya membelalak. Bibirnya bergemetar. Tapi ia tak berani bicara. Lanjutkan tugasmu, kata Aditya, pelan. Siap, Jenderal. Pintu tertutup lagi. Aditya menatap map itu lama. Ia tidak membuka halaman-halaman lain. Ia tak butuh melihatnya. Foto itu sudah cukup. Lebam, luka, darah. Bukti bahwa kehormatan telah diinjak. Bukti bahwa mereka yang seharusnya dilindungi oleh hukum, kini dibungkam oleh kekuasaan jalanan. Ia membuka laci kecil di bawah mejanya. Di dalamnya, tersimpan satu benda, jam saku tua, hadiah dari ayahnya yang juga tentara. Ia membukanya, memperhatikan jarum jam yang berdetak lambat. Tangannya mengepal. Mereka sudah terlalu jauh. Kata-kata itu keluar nyaris tak terdengar. Tapi di ruangan itu, di tengah malam yang sunyi, kalimat itu menggema seperti perintah suci. Aditya berdiri lagi. Kali ini tubuhnya tegak sempurna. Tidak ada sisa kemarahan di wajahnya. Hanya ketegasan. Hanya keputusan. Malam itu, ia keluar dari ruang kerjanya. Tanpa pengawal. Tanpa pengumuman. 10 nama telah dikirim. Dan saat matahari belum terbit, mereka semua akan berada di satu tempat. Tanpa surat tugas, tanpa tanda pengenal. Hanya baju hitam, wajah tanpa ekspresi, dan kesetiaan yang tidak mengenal kompromi. Karena malam itu, yang mereka bela bukan hanya kematian Rama, tapi kehormatan semua yang diam, yang tak bisa melawan, yang tak punya siapa-siapa. Dan Aditya akan memimpin mereka sendiri. Bukan sebagai jenderal, tapi sebagai saudara yang kehilangan adiknya. Sebagai pria yang tahu, jika hukum tidak bisa menegakkan keadilan, maka keadilan harus ditegakkan dengan cara lain. Cara yang tidak akan dicatat dalam sejarah, tapi akan dikenang dalam diam. Dalam rasa takut mereka yang selama ini merasa tak tersentuh. Dan malam baru saja dimulai. Gedung tua di pinggiran timur Jakarta itu tampak mati dari luar. Temboknya mengelupas, jendela-jendela tertutup rapat, dan halaman depan dibiarkan tumbuh liar. Tak ada papan nama. Tak ada kendaraan terparkir. Tapi malam itu, tepat pukul 2.13 dini hari, satu demi satu sosok masuk melalui pintu samping yang nyaris tak terlihat. Tak ada salam. Tak ada suara. Hanya derap langkah yang seperti dihitung dalam satu irama. Ritmis, tenang, dan berbahaya.
Di dalam ruangan tanpa jendela, Letnan Jenderal Aditya Wiratama berdiri di depan meja kayu panjang. Di atasnya, sebuah peta Jakarta terbentang, ditandai dengan titik-titik merah kecil. Lampu gantung menyinari meja itu saja, menyisakan bayangan pekat di seluruh sudut ruangan. 10 pria berdiri di hadapannya. Semuanya mengenakan pakaian hitam gelap, tanpa lambang atau identitas. Wajah mereka keras, beberapa dengan bekas luka, yang lain dengan tatapan kosong seperti sumur dalam. Mereka tidak butuh perkenalan. Mereka semua mengenal satu sama lain. Mereka tidak datang karena panggilan resmi. Mereka datang karena satu nama, Rama. Prajurit pertama, Arga. Mantan sniper di Timor. Pendiam. Pengamat yang tak pernah bicara kecuali perlu. Tangannya pernah menggenggam senapan jarak jauh selama 7 hari tanpa bergerak. Wajahnya tenang, tetapi di matanya selalu ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seperti seseorang yang sudah terlalu sering melihat kematian dari dekat. Kedua, Dion. Ahli bahan peledak. Dikenal karena caranya yang sunyi, membuat ledakan terasa seperti bisikan. Tubuhnya penuh tato, tapi semuanya disembunyikan di balik lengan panjang. Ia bukan pembicara ulung, tapi setiap tindakannya seperti kalkulasi akurat dari jam militer. Ketiga, Reza. Petarung jarak dekat. Dulu pernah hampir dipecat karena terlalu brutal dalam latihan. Tapi Aditya melihat sesuatu dalam dirinya. Loyalitas yang tak bisa dibeli. Reza pernah selamat dari pengepungan 5 hari di Kalimantan hanya dengan pisau dan 2 granat. Keempat, Gibran. Teknisi dan mata-mata digital. Ia tahu cara mematikan kamera, menyabot sinyal, dan membuat lokasi hilang dari radar. Tubuh kecilnya menipu, karena ia bisa menghilang di antara bayangan seperti kabut. Kelima, Surya. Ahli survival. Dikenal karena mampu bergerak 40 km dalam hutan lebat tanpa meninggalkan jejak. Ia jarang bicara, lebih memilih isyarat. Ia pernah dikira mati 3 kali oleh timnya, tapi selalu kembali, membawa informasi dan hasil. Keenam, Arman. Pemimpin tim kecil, setia pada Aditya sejak awal karir. Wajahnya penuh goresan, dan senyumnya langka. Tapi keputusannya selalu dingin, nyaris kejam jika dibutuhkan. Ketujuh, Fadil. Penembak jitu kedua, dengan keahlian menembak dalam kondisi minim cahaya. Ia bisa menembak lilin dari 300 meter dalam hujan. Suaranya lembut, bahkan saat bicara tentang kematian. Kedelapan, Bimo. Tubuh paling besar di tim. Tukang angkut, pemecah pintu, perusak kerangka logam. Tapi di luar fisiknya yang brutal, Bimo adalah satu-satunya yang selalu berdoa sebelum misi. Kesembilan, Tama. Analisis taktis. Diberi julukan, otak diam. Ia mempelajari rute, kebiasaan target, bahkan pola nafas mereka. Setiap rencana tak pernah dilepaskan tanpa persetujuannya. Kesepuluh, Adi. Prajurit muda, yang paling terakhir direkrut. Masih segar, tapi dibentuk langsung oleh Rama. Kepergian sang mentor membuat wajahnya kaku sejak awal masuk ruangan. Matanya menyimpan bara. Aditya menatap satu persatu wajah mereka. Tak ada yang bicara. Tak ada yang bertanya. Semua menunggu. Target ada 5, katanya pelan. Suaranya rendah, tapi tiap kata seperti batu yang dilempar ke permukaan danau tenang. Ia menunjuk satu titik merah di peta. Pemimpin lapangan. Mantan napi, sekarang pegang parkiran dan pasar di Cengkareng. Titik kedua. Orang keuangan. Jalur uang hasil pungli lewat dia. Domisilinya di Rawabuaya. Ketiga, koordinator ormas. Punya pengaruh media sosial.
Dia yang mengatur narasi. Lokasi, apartemen kelas menengah, Jembatan 5. Keempat, ex-militer. Tugasnya menakut-nakuti. Dia yang pasok senjata dan sistem pelatihan. Tinggal di rumah mewah. Kamal. Kelima, ketua besar. Pusat dari semua ini. Dia yang memerintah pengeroyokan Rama. Aditya mengambil napas dalam. 5 target. 1 malam. Tidak ada suara. Tidak ada saksi. Tidak ada tubuh yang ditemukan. Peta itu dibagi jadi 5 sektor. Setiap 2 orang mendapat 1 target. Malam ini, ucap Aditya, kita bukan prajurit. Ia berhenti, menatap ke mata mereka satu persatu. Kita algojo. Tak ada reaksi. Hanya kepala yang mengangguk pelan. Satu persatu. Seperti gelombang yang mengalir diam. Tama maju. Ia membentangkan lembaran cetak. Denah rumah, foto target, jadwal rutin, titik buta kamera. Semua telah dipelajari. Mereka telah memetakan lokasi selama 12 jam terakhir. Bahkan rute melarikan diri sudah disusun. Gibran bergerak cepat ke pojok, membuka laptop portabel dan menyambung sinyal ke sistem kamera jalanan. Dalam waktu 2 menit, ia membuat kamera sekitar lokasi tidak aktif selama 14 menit ke depan. Waktu yang cukup untuk masuk dan keluar. Dion mengeluarkan 2 alat ledak magnetik kecil. Ini untuk gangguan ringan. Bukan untuk membunuh, katanya. Kalau situasi darurat, ledakan kecil bisa jadi sinyal keluar. Bimo mengayunkan tongkat baja teleskopik, mengujinya di udara. Senjata sunyi. Mematikan. Arga dan Fadil menyusun posisi tembak cadangan jika sesuatu tidak sesuai rencana. Koordinat ditentukan. Waktu dikunci. Di sudut ruangan, Aditya berdiri tegak. Matanya tak lagi berbicara. Ia hanya mengamati. 10 bayangan itu bekerja seperti satu tubuh. Tidak ada diskusi panjang. Tidak ada debat. Semua seperti sudah tahu tugasnya sejak lahir. Setelah 30 menit, briefing selesai. Satu demi satu mereka keluar, menyebar ke titik-titik berbeda. Tidak ada perintah tertulis. Tidak ada laporan misi. Tidak ada sinyal radio. Hanya satu janji. Untuk Rama. Dan malam mulai bergerak. Sini. Tanpa suara. Tanpa angin. Tapi di balik kegelapan itu, kota akan berubah. Dan mereka yang selama ini merasa tak tersentuh akan segera tahu. Bayangan tidak butuh lampu sorot untuk membuat dunia gentar. Hujan telah berhenti ketika kota mulai tertidur. Jalan-jalan utama Jakarta Barat sepi. Hanya sesekali dilintasi kendaraan yang melaju cepat, tergesa dan tak peduli. Tapi di balik sunyinya malam, sesuatu yang tak kasat mata sedang bergerak. 5 tim, 10 bayangan, menyusuri kota seperti roh penasaran, membawa kematian dalam diam. Mereka tak datang membawa kebisingan. Mereka tak datang dengan sirene atau tanda-tanda. Yang mereka bawa hanya keputusan dingin, dan keterampilan yang tak akan pernah tertulis dalam laporan manapun. Arga dan Tama bergerak ke arah Cengkareng. Target pertama adalah pemimpin lapangan. Pria yang menjadi penghubung antara eksekusi di jalanan dan perintah dari atas. Ia tinggal di rumah sederhana, namun selalu dijaga 2 orang bersenjata ringan. Arga menunggu di atap rumah tetangga, mengamati dari teropong termal. Tama di bawah, menyusup ke balik gang sempit, menghindari pantauan kamera. Pukul 2.47. Satpam depan diganggu dengan suara pecahan botol yang dilempar dari seberang jalan. Saat satpam itu bergerak, Tama muncul dari belakang, menyuntikkan bius di lehernya. 1 orang jatuh. Tak sempat mengeluarkan suara. Arga memberi isyarat. Target baru saja keluar ke balkon lantai 2.
Merokok. 2 langkah, 1 lompatan, 1 hentakan. Arga sudah berada di belakangnya. Tangan kirinya membungkam mulut. Tangan kanan menancapkan pisau kecil tepat di bawah telinga, ke arah saraf utama. Tidak ada suara. Tidak ada darah yang menyembur. Hanya tubuh yang terkulai seperti boneka. Tubuh itu digotong masuk, dibungkus plastik hitam, dan dalam waktu 6 menit, ditinggalkan di tempat sampah besar belakang pasar. Di antara sisa ikan busuk dan kardus mie instan. Wajahnya dilumuri lumpur. Tak ada yang mengenali siapa dia. Setidaknya tidak dalam 10 detik pertama sebelum panik menyebar. Di rawa buaya, Dion dan Reza menyusup ke dalam rumah 2 lantai milik si bendahara ormas. Rumah itu tenang. Alarm sudah dimatikan sejak sore, berkat Gibran yang menyabot sistem jaringan listrik secara diam-diam lewat kabel luar. Reza membuka pintu belakang dengan senjata pembuka kunci senyap. Di dalam, semua lampu mati. Mereka tahu dari jadwal bahwa target tidur di kamar atas. Seorang diri, tanpa istri, hanya ditemani 2 anjing penjaga di lantai bawah. Dion menyemprotkan gas tidur ringan dari botol semprot kecil ke arah kandang. Anjing-anjing itu rebah seperti anak kecil yang lelah bermain. Reza naik ke atas. Langkahnya sehalus bayangan. Pintu kamar tidak terkunci. Target tertidur telentang, mendengkur pelan. Pisau Reza tidak panjang, hanya 11 cm, tapi cukup untuk menusuk tepat di titik jantung. 1 kali. Tarikan napas korban tersendat, lalu menghilang. Matanya tak sempat terbuka penuh. Tubuh itu diturunkan dari tangga, dibungkus selimut. Mereka membawanya dengan mobil kecil yang sudah disiapkan, membuangnya di pinggiran jalan dekat tempat pembuangan sampah liar. Kepalanya ditutup karung. Di saku bajunya, diselipkan uang receh dan struk parkir. Penghinaan terakhir. Di Jembatan 5, Gibran dan Surya menangani si narator, pemegang kendali media sosial ormas. Dia tinggal di apartemen menengah dengan akses keamanan sidik jari. Tapi Gibran sudah mendapatkan salinan sinyalnya dari ponsel target seminggu sebelumnya. Mereka masuk melalui lift layanan, menyelinap ke koridor lantai 11. Tak ada CCTV aktif. Semuanya telah mati selama 8 menit. Target sedang menonton TV. Suaranya keras. Ia tertawa di sofa. Tidak sadar bahwa 2 orang telah membuka pintu apartemennya dengan kode bypass. Surya bergerak cepat, mematikan lampu ruangan dan mencabut kabel TV. Dalam gelap, target bangkit panik. Gibran menyalakan lampu senter kecil langsung ke mata korban, menyilaukan, dan dalam sepersekian detik, Surya menghantam sisi leher dengan tangan kosong. Saraf kejut terputus. Pria itu ambruk ke lantai. Mulutnya dibekap kain tebal. 3 menit kemudian, ia berhenti bernapas. Mayatnya dibawa turun lewat tangga darurat. Tubuh itu dibungkus dalam karung beras yang biasa dipakai kurir online. Ditinggalkan di tempat sampah apartemen, bersama dengan sisa kardus pizza. Di Kamal, Arman dan Fadil menghadapi yang paling sulit. Mantan militer, yang kini menjadi tangan kanan dalam logistik dan pelatihan ormas. Rumahnya dijaga, tapi bukan oleh orang profesional. Hanya anak-anak muda bayaran yang belum pernah perang. Mereka menunggu hingga pukul 3.18. Saat 2 penjaga bergantian shift. Armand menyelinap masuk dari garasi, sementara Fadil naik dari balkon belakang. Mereka masuk bersamaan. Koordinasi mereka sempurna, seperti simfoni sunyi. Target berada di ruang tamu, membaca dokumen sambil memegang rokok. Armand menghampirinya dari belakang, menekan ujung laras senapan kecil ke belakang kepalanya. Diam. Pria itu menoleh perlahan. Ia tahu, ia tidak melawan. Hanya menatap. Siapa kalian? Fadil menutup pintu dengan pelan. Bayangan.
jawab Arman. Dan tembakan senapan senyap menutup suara dunia. Tubuh pria itu jatuh ke lantai. Mata terbuka, tak percaya. Mereka menyeretnya ke halaman, memasukkan tubuh itu ke bagasi mobil tua yang sudah disiapkan sejak sore. Mereka meninggalkannya di tempat pembuangan akhir di Kalideres. Tidak ada kartu identitas. Hanya selembar kertas kosong yang diletakkan di dadanya. Sisa tim, Aditya dan Adi, menyelesaikan misi terakhir. Mereka menuju rumah besar di Joglo, markas pemimpin utama Ormas, lelaki yang mengeluarkan perintah pengeroyokan terhadap Rama. Rumah itu dikelilingi pagar tinggi dan kamera di 4 sudut. Tapi Aditya mengenal medan ini lebih baik dari siapapun. Ia sudah ke sana 5 hari sebelumnya dalam penyamaran. Ia tahu di mana titik buta kamera. Ia tahu kapan alarm mati. Dan malam ini, ia kembali. Tapi tidak sebagai tamu. Mereka masuk dari jalur air kecil di belakang rumah. Mengendap melewati halaman, dan dalam 7 menit, sudah berada di lantai 2, di depan kamar tidur utama. Aditya masuk lebih dulu. Target sedang tidur. Adi mengunci pintu dari dalam. Aditya berdiri di sisi ranjang. Lama ia menatap pria itu. Wajah yang sombong, tenang, merasa tak tersentuh. Bangun, bisiknya. Pria itu membuka mata. Apa yang dilihatnya bukan polisi, bukan perampok, tapi kegelapan dengan mata yang menyala marah. Maafkan kami, kata Aditya, dan menembaknya tepat di dada dengan peluru senyap. Tubuh itu terguncang, lalu terdiam. Napas terakhir tertahan di kerongkongan. Mereka mengangkat tubuhnya, membawanya turun dengan hati-hati. Dan seperti yang lainnya, mayat itu ditinggalkan di tempat sampah dekat jalur logistik pasar. Di tangannya, digenggam foto kecil Rama, dilipat setengah. Pukul 4.12, semua tim telah selesai. Satu demi satu mereka melapor melalui sistem sandi, tanpa suara. Hanya tanda centang ganda yang menyala di layar hitam. Tidak ada alarm berbunyi malam itu. Tidak ada keramaian. Tapi esok pagi, Jakarta terbangun dengan teror. Di setiap sudut kota, mayat-mayat ditemukan di antara tumpukan sampah. Wajah-wajah yang dulu dikenal sebagai penguasa jalanan kini mematung dalam kehinaan. Dan semua bertanya, siapa yang melakukan ini? Tapi tak ada yang tahu. Tak ada saksi. Tak ada kamera. Hanya mayat dan ketakutan. Dan malam itu, keadilan telah menanggalkan seragamnya. Ia berjalan di antara bayangan. Dan ia tidak datang untuk berdiskusi. Ia datang untuk menghabisi. Pagi itu Jakarta bangun lebih cepat dari biasanya. Bukan karena lalu lintas atau jadwal kerja, tetapi karena satu berita yang menyebar lebih cepat dari cahaya matahari. 5 mayat ditemukan dalam kondisi mengenaskan di tempat sampah di berbagai sudut kota. Tak ada luka terbuka berlebihan. Tak ada darah berceceran. Tapi cukup satu pandangan untuk tahu bahwa ini bukan kematian biasa. Tubuh-tubuh itu kaku, bersih, dan dingin. Seperti baru saja ditinggalkan oleh kematian yang sangat rapi, sangat tenang, dan sangat terlatih. Wajah-wajah itu bukan wajah asing. Mereka dikenal. Pemimpin ormas, koordinator lapangan, otak logistik, penyebar propaganda. Semua yang selama ini berdiri di puncak hierarki ketakutan. Beberapa dari mereka adalah sosok yang bahkan aparat pun segan menyentuh. Sekali dua kali ada upaya penertiban, tapi hasilnya selalu sama. Intimidasi, pembalasan, dan kebungkaman. Tapi pagi itu, wajah-wajah itu tidak duduk di kafe elit, tidak berpatroli di pasar, tidak tertawa di bar pinggiran. Mereka mati, dingin, dibungkus plastik, karung beras, atau selimut usang. Dibuang seperti sisa makanan basi, ditinggalkan tanpa martabat.
Stasiun-stasiun televisi langsung memutar ulang gambar-gambar itu sepanjang pagi. Media sosial meledak. Warganet menyebarkan foto, berspekulasi, dan bertanya, siapa pelakunya? Bagaimana bisa 5 orang dengan pengaruh seperti mereka menghilang dalam malam yang sama, tanpa seorang pun mendengar atau melihat? Tapi bukan itu yang paling mengejutkan. Yang paling mengguncang adalah apa yang terjadi 2 jam setelah berita menyebar. Satu persatu, preman-preman jalanan, anak buah dari ormas yang kini kehilangan kepala, mulai berdatangan ke kantor polisi. Mereka tidak diantar. Mereka tidak ditangkap. Mereka datang sendiri. Wajah pucat, tubuh gemetar. Beberapa membawa koper kecil. Seolah tahu mereka tak akan keluar dalam waktu dekat. Ada yang menunduk tak berani menatap petugas. Ada yang berbisik. Saya takut, Pak. Saya nggak mau kayak mereka. Kejadian itu berlangsung di hampir seluruh wilayah Jakarta Barat. Di Polsek Palmerah, belasan orang antre menyerahkan diri. Di Kalideres, 2 pria datang masih memakai jaket ormas mereka, tapi menanggalkannya di depan gerbang, meletakkannya di tanah seperti bendera putih. Di Tambora, 1 pria menangis terseduh saat menyerahkan senjata api rakitan miliknya. Para polisi bingung. Tidak ada surat penangkapan. Tidak ada proses pengejaran. Tapi mereka tetap menerimanya. Karena di balik ekspresi mereka yang biasa, ada rasa ngeri yang belum pernah mereka alami. Mereka tahu, ini bukan hasil kerja polisi. Mereka tahu, ini bukan kekuatan hukum. Mereka tahu, ini adalah pesan. Dan pesan itu sampai di markas-markas kecil tempat biasanya preman berkumpul, kursi-kursi kosong. Poster-poster ormas diturunkan. Spanduk-spanduk intimidatif dilucuti. Papan-papan parkir liar menghilang dalam semalam. Warung-warung yang biasa dimintai uang, keamanan, hari itu buka tanpa diganggu. Warga sekitar seperti baru tersadar bahwa mereka bisa tersenyum. Di pasar pagi, pedagang sayur menjajakan dagangan tanpa harus mengintip ke arah pojok, takut akan pungutan. Di terminal, sopir-sopir angkot tidak lagi memarahi satu sama lain karena jatah setoran yang berubah setiap hari. Seorang penjual nasi uduk di Joglo bahkan menangis saat ditanya wartawan. Baru kali ini saya bisa buka tenda tanpa takut. Sudah 5 tahun. Mas, 5 tahun saya dibentak, dipalak, dan saya nggak bisa ngelawan. Hari ini saya bisa dagang, Mas. Keheningan melingkupi Jakarta Barat. Tapi bukan keheningan yang mengancam. Bukan keheningan penuh ketakutan. Ini adalah jenis keheningan yang aneh. Seperti jeda panjang setelah ledakan. Seperti ketika seorang perenang akhirnya muncul ke permukaan setelah lama tenggelam. Menarik napas pertama yang benar-benar bebas. Namun bagi sebagian orang, keheningan ini justru menakutkan. Terutama bagi mereka yang tahu terlalu banyak. Beberapa petinggi aparat yang selama ini bermain mata dengan ormas tersebut memilih tidak bicara. Mereka menyimpan rapat informasi, menghapus jejak komunikasi, menghindari wawancara. 1-2 dari mereka bahkan mengajukan mutasi diam-diam. Mereka tahu, keadilan yang bergerak malam itu tidak membawa surat panggilan, tidak membawa peringatan. Dan mereka tidak ingin menjadi target berikutnya. Salah satu penyidik senior di Polda hanya berkata lirih kepada rekannya. Kita sudah terlalu lama diam, dan sekarang diam pun bisa jadi alasan kita ikut dihabisi. Tak ada investigasi. Tak ada konferensi pers. Polisi hanya memberikan pernyataan singkat. Kami masih menyelidiki kasus ini. Padahal semua orang tahu, tak akan ada penyelidikan. Karena untuk menyelidiki ini, mereka harus mengakui bahwa selama ini mereka membiarkan kejahatan tumbuh. Dan untuk mengakui itu, mereka harus siap ditumbangkan pula. Beberapa wartawan investigasi mencoba menggali lebih dalam.
Tapi tak seorang pun warga berani bicara. Bahkan mereka yang tahu detailnya memilih bungkam. Ketika ditanya siapa yang mungkin melakukan pembersihan itu, sebagian hanya menggeleng. Ada yang mengangkat bahu. Ada yang menutup pintu tanpa kata. Di balik ketenangan yang mulai tumbuh, ada ketakutan baru yang menjalar. Ketakutan dari mereka yang biasa menakuti. Ketakutan dari mereka yang pernah menguasai. Dan itu membuat semuanya menjadi lebih sunyi. Jakarta Barat menjadi kota tanpa bayang. Tanpa intimidasi. Tapi juga tanpa kepastian. Warga lega. Tapi juga bingung. Mereka bertanya-tanya. Jika bukan polisi, siapa yang melindungi mereka sekarang? Jika bukan hukum, lalu siapa yang memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati? Namun tak seorang pun benar-benar berani mencari jawabannya. Hari terus berjalan. Pasar kembali penuh. Terminal dipadati penumpang. Anak-anak bermain di gang sempit. Dan mereka yang biasa menunduk kini menatap lurus ke depan. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang tetap tinggal. Sunyi. Sunyi yang tidak datang dari kekosongan, tapi dari rasa hormat, dari ketakutan yang berbalik arah. Karena semua orang tahu, apapun yang terjadi malam itu bukan sekadar balas dendam. Itu adalah peringatan. Dan siapapun yang masih mencoba menyentuh yang bukan haknya, akan tahu, bayangan itu masih ada. Dan mereka hanya akan bergerak saat tak ada lagi keadilan yang tersisa. Angin pagi bergerak perlahan, menyentuh jendela besar ruang kerja Letnan Jenderal Aditya Wiratama seperti bisikan dari dunia luar. Lampu gantung sudah dimatikan sejak subuh. Sinar mentari menembus tirai tipis, menyapu permukaan meja yang hanya berisi satu map. Map itu tipis, tidak lebih dari 5 lembar. Tidak ada stempel resmi, tidak ada lambang negara. Hanya satu kalimat di halaman pertama, dicetak dengan huruf kapital. Target dieksekusi. Operasi selesai. Aditya duduk tegak di kursinya. Tak ada ekspresi di wajahnya, hanya mata yang dalam dan lelah. Ia telah membaca laporan itu sejak 1 jam lalu. Isinya ringkas, tidak menjelaskan detail pembunuhan, tidak mencantumkan waktu pasti. Tidak menyebut siapa melakukan apa. Hanya garis-garis pada tentang prosedur dilaksanakan dengan sempurna, dan tidak ada jejak tertinggal. Semua sudah berakhir. Tapi di dalam dirinya, justru baru mulai. Tangannya menyentuh sisi map itu, lalu menariknya pelan, menutupnya seperti menutup buku doa. Dalam diam, ia menghela napas yang tidak terdengar. Napas yang berat, bukan karena penyesalan, tapi karena beban yang tak mungkin dibagi. Ia berdiri, berjalan ke jendela. Di luar sana, kota terlihat lebih tenang dari biasanya. Lalu lintas belum padat. Pasar-pasar mulai berdenyut lagi, bukan karena takut, tapi karena lega. Di ganggang sempit, suara tawa anak-anak kembali terdengar. Orang-orang membuka warung tanpa rasa was-was. Di depan minimarket, seorang ibu tua berjualan gorengan, tersenyum pada pelanggan tanpa harus mencuri pandang ke pojok trotoar, takut akan pungutan liar. Dunia memang tak berubah dalam semalam, tapi ada sesuatu yang telah bergeser. Rasa yang tak terlihat, tapi terasa. Dan Aditya tahu, perubahan itu dibayar mahal, oleh darah, oleh kemarahan yang tak bisa ditulis di buku sejarah, oleh pilihan yang akan menghantuinya seumur hidup. Tak seorang pun menanyakan padanya apa yang terjadi. Tidak ada yang memanggil. Tidak ada yang menuding. Karena mereka yang tahu diam. Dan mereka yang tak tahu, tidak ingin tahu. Media masih berspekulasi. Beberapa menuduh kelompok rahasia militer. Yang lain menyebutnya sebagai pembersihan alami. Teori konspirasi tumbuh di forum-forum gelap. CIA, operasi asing, persaingan ormas,
bahkan aksi balas dendam keluarga. Semua suara berbicara dalam arah berbeda, tapi tak satu pun yang mengarah pada kenyataan. Kebenaran terkubur bersama tubuh-tubuh yang dibuang tanpa nama. Bersama malam yang tidak punya saksi. Aditya menatap bayangan wajahnya di kaca. Mata itu sama seperti saat muda dulu, hanya lebih hampa. Ia tak pernah menyangka akan memerintahkan misi tanpa lambang, tanpa kehormatan resmi, tanpa pujian negara. Tapi itulah dunia nyata. Dunia tempat hukum bisa dibeli, kebenaran bisa dibungkam, dan keadilan seringkali tidak berseragam. Ia teringat Rama. Bukan saat tubuhnya terbujur di ambulans, tapi saat pertama kali mereka bertemu. Seorang pemuda kurus, gagap, tapi bersinar. Mata yang penuh keyakinan. Tekad yang terlalu besar untuk tubuhnya. Anak itu bukan pejuang karena kekuatan. Ia pejuang karena tidak bisa dia melihat ketidakadilan. Aditya mengepalkan tangan. Ia tak pernah bilang pada siapapun bahwa ia memandikan jenazah Rama sendiri. Tanpa seragam, tanpa upacara. Hanya ia dan satu bintara tua. Malam itu, ia membersihkan wajah Rama dari darah, dari luka, dan dari ludah musuh. Itu janji yang ia pegang. Tidak akan ada lagi yang meludahi wajah saudaranya tanpa membayar harga. Dan harga itu telah dibayar. Ia kembali ke meja, membuka laci, dan mengambil satu foto lama. Rama berdiri di tengah lapangan pelatihan, tersenyum malu-malu di bawah matahari. Di balik foto itu, tertulis tulisan tangan, "Kalau saya mati, biar bukan karena saya diam." Aditya duduk perlahan. Ia menatap kota sekali lagi. Di kejauhan, Jakarta tampak seperti lukisan. Tapi ia tahu di bawahnya masih banyak yang busuk. Dan malam kemarin hanyalah awal. Hanya segaris luka kecil di tubuh sistem yang telah lama rusak. Tapi untuk sekarang, rakyat bisa tidur. Untuk sekarang, pasar bisa hidup. Untuk sekarang, anak-anak bisa tertawa di trotoar tanpa takut pada sepatu hitam dan suara bentakan. Dan tak satu pun dari mereka tahu siapa yang membuat itu terjadi. Tidak ada patung. Tidak ada nama. Tidak ada bendera dikibarkan. Hanya senyap. Hanya ruang kosong yang tak pernah diisi. Aditya menyimpan kembali foto itu. Ia membuka map untuk terakhir kalinya, merobek halaman depan, lalu membakarnya di atas asbak logam. Api kecil menyala, memakan tulisan yang singkat tapi mematikan. Abu dari laporan itu beterbangan, tersapu kipas angin kecil yang berdengung pelan. Ia berdiri sekali lagi, tangan bersedekap di belakang tubuh, menatap matahari yang naik perlahan di antara gedung-gedung tinggi. Tak ada yang akan tahu. Tak ada yang harus tahu. Karena beberapa kebenaran tidak untuk disimpan dalam buku. Beberapa keadilan tidak ditulis dalam dokumen. Dan beberapa pahlawan tidak memiliki nama. Hanya satu kalimat yang tetap hidup dalam benaknya, yang akan ia bawa sampai akhir. Kadang, keadilan datang tak berseragam. Dan hari itu, Jakarta menjadi saksi bahwa keheningan pun bisa menegakkan keadilan. Tanpa tepuk tangan, tanpa seremoni. Hanya luka yang tidak diumumkan, tapi tidak dilupakan. Meskipun kisah ini hanyalah fiktif belaka, semoga ada nilai dan sisi positif yang bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup dari cerita ini. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan like video ini jika kalian menyukainya. Jangan lupa juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir.